Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk guru yang hebat. Salam sehat untuk guru hebat. Selamat pagi Bu Dia, Pak Ari, bertemu kembali di acara IHT In-House Training Program Sekolah Penggerak. Gimana kabarnya Bu Dia, Pak Ari? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Pak Wahyu. Alhamdulillah sehat. Memasuki hari ke-7, semoga kita selalu diberi kesehatan dan sampai nanti selesai hari 10 kita tetap selalu sehat dan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dan bermanfaat. Amin. Nah, untuk pada hari ini yang bertugas untuk memimpin atau membuka acara IHT ini adalah Bu Dia, nggih Bu Dia? Iya. Ya, kemudian untuk nanti yang speaking ada Pak Ari, nggih. Oke. Lo nggih mangke speaking lo. Untuk menyingkat waktu aja ya, kita langsung mulai untuk membuka ini. Mungkin Bu Dia bisa memimpin untuk membuka IHT pada pagi hari ini. Monggo Bu Dia, waktu saya silakan. Terima kasih Pak Wahyu diberi kesempatan untuk membuka pada pagi hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita bisa bertemu secara maya dengan keadaan sehat. Ya, sebelum sesi ini kita mulai bersama-sama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Waktu saya kembalikan lagi pada Pak Wahyu. Monggo. Terima kasih Bu Dia sudah membuka pagi hari ini dengan berdoa. Oke, untuk lanjut acara selanjutnya yaitu speaking. Mungkin Pak Ari ada speaking yang ingin disampaikan untuk ada Pak. Oke, monggo Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Wahyu dan Bu Dia. Saya untuk mencairkan suasana, saya punya pertanyaan. Siap. Pak. Teman saya SD dulu itu ada pelajaran mencongak. Mencongak itu artinya pelajaran matematika menghitung, tapi hanya awangan. Tahu awangan ya? Oh ya. Jadi nggak nyala ya. Sekarang coba bayangkan sekarang. Simak baik-baik pertanyaan saya. Siap. Ini saya tuh kalau matematika dulu. Kan dengarkan baik-baik ya. Iya. Konsentrasi. Tambah 3 kurangi 1 tambah 2 kurangi 3 tambah 2 kurangi 1. Sudah? Sudah ya? Sudah. Nah, pertanyaan saya, ada berapakah tanda plusnya? Ada berapa? Ayo. Siapa tadi ya? 5. Satu hitung ternyata yang ditanya. Apa saya ulangi lagi? Oh ya, boleh. Oke. Ternyata Pak Ari tanyanya bukan angkanya. Saya ulangi lagi ya. Ya. Gampang udah SD bisa. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1 kurangi 1 tambah 2 kurangi 3 tambah 2 kurangi 1. Pertanyaan saya, ada berapa angka yang muncul? Yang balik lagi. 4. Kan tadi hanya 1, 2, 3. 3 Pak Wahyu. Oh 3. Enggak, 1, 2, 3. Kok yang ada berapa yang muncul kan hanya 1, 2, 3. Tidak ada 4-nya kok tadi. Ada enggak tadi? Enggak ada ya Pak Arya. 4-nya enggak ada. Hanya berapa? Iya.
Jawabannya Wah, ini Pari. Nggak ada kata-kata empat, kayaknya satu. Ya, ya. Oke, untuk acara selanjutnya saya serahkan lebih pada Pak Wahyu. Monggo dipersilakan untuk. Oke. Terima kasih Pak Ari, breakingnya menarik sekali. Karena aku bisa kasih sebenarnya ya. Tidak terduga pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu, Yes. saya sudah SPG sudah pembicaraan. Untuk materi pada IHT pada pagi hari ini adalah materinya tentang modul ajar. Bentar saya tayangkan dulu materinya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Kemudian gimana, sudah terlihat? Sudah. Nah ini. Iya. Hanya ini Pak, ini kan kok ada yang tengah-tengah itu kalau digeser bisa enggak? Itu jadinya enggak. Gambarnya. Itu ada continue on a live meeting itu. Itu didiakan aja nggak apa-apa. Geser. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, masuk ke modul ajar. Nah, jadi pada sesi pada pagi hari ini ada 4 lesson atau agenda sesinya ada 4. Yang pertama itu ada konsep modul ajar. Kemudian komponen modul ajar, yaitu apa saja yang terkandung di dalam modul ajar. Kemudian ada prinsip dalam penyusunan modul ajar. Kemudian yang keempat ada prosedur penyusunan modul ajar. Nah ini, jadi pada sesi pada pagi ini yang kita akan bahas ya ini ada 4 ini: konsep, komponen, prinsip penyusunan, dan prosedur penyusunan modul ajar. Oke, langsung saja untuk yang pertama, konsep modul ajar. Modul ajar ya di dalam kurikulum sekolah penggerak ini kita mengenal modul ajar. Kalau kita sebutnya mengenal RPP, nah pada kurikulum sekolah penggerak ini kita membuatnya namanya modul ajar. Nanti prinsipnya itu seperti RPP, jadi petunjuk bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran itu. Jadi konsep modul ajar yaitu sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Ini kaitannya dengan pembelajaran. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah ini bisa kita lihat di sebelah kanan ada gambar yang jadi center atau jadi tujuan itu profil pelajar Pancasila. Jadi nanti kita harapannya itu membentuk siswa menjadi siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Kemudian setelahnya ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini kita dapat dari pemerintah. Kalau dulu mungkin KIKD-nya. Nah ini. Nah kalau sekarang ada CP atau capaian pembelajaran, sudah dari pemerintah. Kemudian tugas kita itu membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Nah, seperti itu. Jadi yang CP ini capaian pembelajaran sudah ditentukan oleh pemerintah. Seperti itu. Nah kita tinggal membuat ATP dan modul ajar. Oke lanjut, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Nah kemarin yang kita bahas ada fase-fasenya. Fase 1 itu SD kelas 1 sampai kelas 3 dan seterusnya seperti itu. Nah untuk kita kan SMP, jadi SMP itu fase D, itu kelas 7 sampai 9. Kemudian guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik. Nah ini, jadi nanti kita perlu memahami konsep modul ajar nanti biar kita dalam menyampaikan materi atau dalam pembelajaran itu lebih menarik dan bermakna. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya.
konsep dalam modul ajar ini, kalau kita dulu mengenal RPP ya, itu prinsipnya seperti itu. Jadi gambaran kita dalam pelaksanaan pembelajaran itu seperti apa gitu. Mungkin ada yang ditanyakan? Untuk Bu, profil pelajar Pancasila, Pak. Itu profil pelajar Pancasila itu antara lain apa sih, Pak? Oh ya, profil pelajar Pancasila seperti bahasan kita ya pada beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu ada 6, yaitu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, gitu ya. Kemudian ada berkebinekaan global, ada mandiri, gotong royong, kreatif. Nah, itu ada 6. Masih ingat ya? Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Dia. Lanjut di konsepnya. Jadi prinsipnya seperti RPP kalau di sebelumnya ya, sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke komponen modul ajar ya. Jadi di dalam modul ajar itu ada beberapa komponen. Kita bagi menjadi 3 secara umum ya. Ada yang pertama itu informasi umum. Kemudian yang kedua ada kompetensi inti, yang ketiga ada lampiran. Jadi dalam komponen modul ajar ini, guru dalam satuan pendidikan ini diberi kebebasan. Jadi Bapak Ibu nanti diberi kebebasan dalam menyusun modul ajar ini. Jadi formatnya itu enggak ada yang kaku. Jadi terserah Bapak Ibu membuat modul ajar ini. Nah, tapi syaratnya ada yang penting itu harus kita sebagai penulis bisa memahaminya. Selain itu juga orang lain juga bisa memahaminya. Itu jadi simple, sederhana, itu bisa dipahami semua orang. Gitu. Kita diberi kebebasan, tetapi prinsipnya itu bisa dimengerti oleh banyak orang. Nah, seperti itu. Kembali ke komponen modul ajar, ini ada 3. Informasi umum ini ada beberapa komponen lagi, yaitu ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian komponen inti ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, penilaian, pengayaan dan remedial, kemudian refleksi peserta didik dan guru. Kemudian di lampiran ini ada 4, yaitu ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian ada glosarium dan daftar pustaka. Nah, setelah ini kita bahas satu persatu. Nah, ini di informasi umum ada identitas modul. Nah, ini identitas cukup jelas ya Bapak Ibu. Nanti di sana tercantum nama penyusun. Misalnya itu Mijil Diah dari SMP 1 Piring, nah, itu. Kemudian institusi, tahun dan jenjang sekolah. Kemudian ada kelas dan alokasi waktu. Identitas modul. Kemudian setelah identitas modul ada kompetensi awal. Ya, apa itu kompetensi awal? Kompetensi awal itu pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Misalnya gini, di dalam seni musik kita akan membahas tentang menyanyikan sebuah melodi misalnya. Nah, jadi kompetensi awal yang harus dimiliki siswa itu misalnya siswa harus bisa solmisasi atau menyanyikan do re mi fa sol la si do. Nah, seperti itu. Jadi kompetensi awal itu pengetahuan atau keterampilan yang harus dimiliki siswa sebelum masuk ke materi yang akan dibahas. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah jelas. Tujuan kita adalah membentuk siswa dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti di dalam kegiatan pembelajaran kita itu profil pelajar Pancasila apa yang akan kita bentuk. Ini tadi ya ditanyakan ya ada 6 itu.
fasilitasnya itu boleh dalam satu pembelajaran itu cuma mencantumkan 2 profil pelajar Pancasila, misalnya bergotong royong dan kreatif untuk boleh. Jadi dalam satu pembelajaran nggak harus mencantumkan 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian lanjut, setelah profil pelajar Pancasila ada sarana. Jadi sarana dan prasarana ini adalah fasilitas dan peran yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Ya, seperti misalnya kita akan mengajarkan bernyanyi Unisono. Fasilitas atau bahan yang dibutuhkan, misalnya kita butuh lagu modelnya, dan fasilitasnya kita membutuhkan keyboard untuk mengiringi dan studio musik. Nah, misalnya gitu. Kemudian target serta didik yang jelas, ada beberapa, misalnya target reguler atau tipikal edit. Jadi misalnya untuk target reguler atau tipikal ini maksudnya misalnya dalam satu kelas itu kan pasti berbeda-beda ya Bapak Ibu kemampuan siswa. Ada yang rata-rata, ada yang menonjol bagus, ada yang kurang. Nah itu jadi kita sebisa mungkin untuk menerapkan target pada karakter yang berbeda ini berbeda-beda. Seperti misalnya untuk target siswa yang kemampuannya rata-ratanya, targetnya apa? Kemudian target yang pencapaiannya tinggi atau kecerdasannya tinggi, nah itu kita beri target misalnya nilainya harus 100 atau kemampuan keterampilannya harus seperti ini. Nah itu. Kemudian ada target untuk peserta didik dengan kesulitan belajar, misalnya kita targetan peserta didik ini bisa melampaui KKM aja sudah bagus. Nah, itu. Jadi target peserta didik ini bisa kita bagi menjadi 3 seperti itu. Lanjut untuk selanjutnya ada model pembelajaran. Nah, ini model pembelajaran maksudnya ada yang tatap muka, kita bertemu di kelas klasikal, kemudian ada PJJ daring. PJJ daring seperti ini kita pakai Zoom meeting dengan tatap maya. Kemudian PJJ luring. PJJ luring itu misalnya kita membuat sebuah materi, kemudian di bawahnya kita beri soal. Nah, itu kita berikan kepada siswa berangkat sekolah, kemudian mengambil tugas, kemudian pulang, kemudian dibuat tugas tersebut, kemudian dikembalikan lagi ke sekolah. Nah, itu PJJ luring. Atau juga kita bisa pakai blended learning. Blended itu campur, jadi mencampur ya antara daring dan luring. Misalnya kita ketemu seperti ini tatap maya. Nah, kita jelaskan dulu materinya kepada siswa, dan kemudian kita beri tugas kepada siswa bahwa siswa nanti setelah pembelajaran ini membuat video menyanyi misalnya seperti itu, kemudian dikumpulkan ke sekolah. Nah itu namanya blended learning atau campur antara daring dan luring. Nah seperti itu Bapak Ibu. Untuk informasi umum ada 6. Nah nanti di modul Bapak Ibu nanti bisa mencantumkan. Kemudian lanjut di kompetensi inti ini ada 6 juga. Yang pertama tujuan pembelajaran. Nah, itu jelas ya Bapak Ibu. Kita sudah sering membuatnya tujuan pembelajaran. Namun yang perlu digarisbawahi ya, dalam tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal penting dari pembelajaran dan diuji dengan berbagai bentuk asesmen. Ini penekanannya pada kurikulum sekolah penggeraknya mencerminkan itu penting dan bisa diuji dengan berbagai asesmen. Kemudian pemahaman bermakna. Jadi pemahaman bermakna ini informasi tentang manfaat apa yang nanti akan didapatkan siswa ketika sudah menyelesaikan pembelajaran ini. Kemudian ada lagi pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik ini dibuat guru untuk menemukan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam studi peserta didik. Nanti kita cantumkan pertanyaan pemantik. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, ini jelas pembelajaran ya, kegiatan undang-undangnya apa, misalnya persepsi, kegiatan intinya apa, kemudian kegiatan penutup apa seperti itu.
Lanjut, asesmen. Asesmen jelas ya, Bapak Ibu, ini adalah penilaian. Di asesmen ini ada 3. Ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan sumatif. Asesmen diagnostik ini biasanya kita lakukan sebelum pembelajaran. Kemudian asesmen formatif ini asesmen yang kita lakukan setelah pembelajaran selesai. Misalnya ulangan harian, itu namanya asesmen formatif. Kemudian asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini biasanya dilakukan pada akhir semester atau tengah semester. Atau biasanya kita lakukan PTS dan PAS seperti itu. Ini yang sumatif. Kemudian setelah asesmen ada pengayaan dan remedial. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu sudah senior tadi sudah paham pengayaan dan remedial. Yaitu komponen-komponen yang ada di komponen inti. Oke, lanjut saja. Nah, kemudian setelah komponen inti ada lampiran. Di dalam lampiran ini terdapat 4 komponen. Yang pertama ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ditujukan untuk dapat diperbanyak sesuai kebutuhan siswa. Misalnya jumlah siswanya 20 ya, kita memperbanyak LKPD itu 20 seperti itu, menyesuaikan jumlah peserta didik. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, ini apa saja? Misalnya buku paket dari Kemendikbud. Nah, ini ada, mungkin juga bisa kita tambahi dengan buku bacaan lain, misalnya ada kamus musik atau kumpulan partitur lagu. Nah, itu bisa digunakan untuk bacaan guru. Kemudian ada glosarium. Nah, glosarium ini seperti di dalam buku-buku atau novel ya Bapak Ibu, kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetis yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Kemudian daftar pustaka. Nah, ini jelas seperti dalam dalam skripsi atau PTK. Nah, itu biasanya ada buku-buku yang digunakan, itu masukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, itu Bapak Ibu tentang komponen modul ajar. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut saja. Nah, setelah komponen modul ajar, kita lanjut ke prinsip penyusunan. Kalau jadwal itu sampai dengan jam 9.56. Oh, sudah kelewat nggih. Oh, nggih. Nggih, ngapunten nih. Oh, nggih. Oke, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan sudah habis waktunya, kita cuma 2 JP ya, 2 jam pembelajaran. Nah, ini nanti materi ini saya kirim ke grup WA ya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ini masih dalam prinsip penyusunan modul, kemudian ada prosedur penyusunan modul. Ini yang kita bahas. Oke, setelah ini ya Bapak Ibu saya kasih tugas atau diberi tugas, yaitu menyusun sebuah modul ajar. Nah, yang sederhana saja, untuk targetnya hanya 1 tujuan pembelajaran, seperti itu. Paham nggih Bapak Ibu? Setelah ini Bapak Ibu dalam kegiatan asinkronus panjenengan membuat sebuah modul ajar. Nah, nanti pertemuan selanjutnya Bapak Ibu bisa presentasikan. Begitu, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Menurut saya tidak, Pak. Oke. Insya Allah paham. Oke. Ya? Mungkin yang lain. Cukup? Jelas, Pak. Oke, jelas. Oke, kalau cukup karena waktunya sudah habis, kita akhiri saja. Sebelumnya mungkin dia bisa untuk mengakhiri sesi pada pagi hari ini.
Ya, terima kasih Pak Wahyu ya atas pencerahannya untuk membuat modul ajar ya. Bapak sudah jelas semua ya. Amin, alhamdulillah. Oke. Terus ya, ini sesi ini karena sudah waktunya sudah selesai, maka marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk murid-murid kita semua. Amin. Mari berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Waktu saya kembalikan pada Pak Wahyu untuk bertanya. Terima kasih Bu Dia sudah mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bu Dia dan Pak Ari. Terima kasih kehadirannya. Tetap sehat, tetap semangat, dan nanti kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan IHT pada pembahasan program sekolah penggerak. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.